Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan materi mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan pada bab 9 yang berjudul Hakikat, Instrumentasi, dan Praksis Demokrasi Indonesia berlandaskan Pancasila dan UUD NRI 1945, lanjutan dari presentasi sebelumnya. Demokrasi Indonesia yang bersumber pada Pancasila dan UUD NRI 1945 memiliki karakteristik unik yang membedakannya dari model demokrasi lainnya di dunia. Secara hakikat, demokrasi Pancasila bukan sekedar sistem politik prosedural, melainkan suatu pandangan hidup bangsa yang mengintegrasikan nilai-nilai religius, musyawarah mencapai mufakat, dan keadilan sosial. Sistem ini menolak individualisme liberal barat maupun otoritarianisme timur, melainkan mencari jalan tengah dengan prinsip kekeluargaan dan keseimbangan antara hak individu dan kewajiban sosial. Esensi demokrasi Pancasila tercermin dalam sila keempat yang menekankan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, suatu konsep yang berakar pada tradisi musyawarah desa dan nilai-nilai gotong royong bangsa Indonesia. Secara instrumentasi, demokrasi Pancasila diwujudkan melalui struktur ketatanegaraan yang khas sebagaimana diatur dalam UUD NRI 1945 pasca amandemen. Sistem ini menciptakan mekanisme check and balance antara lembaga-lembaga negara seperti MPR, DPR, DPD, Presiden, dan Mahkamah Konstitusi. Perubahan mendasar terjadi pada kedudukan MPR yang semula sebagai lembaga tertinggi negara menjadi lembaga tinggi negara setara dengan lembaga lainnya, mencerminkan pergeseran dari sistem vertikal hierarkis ke sistem horizontal yang lebih demokratis. Keberadaan DPD sebagai representasi kepentingan daerah memperkaya sistem perwakilan di Indonesia, meskipun dalam praktiknya masih terdapat berbagai tantangan dalam mengoptimalkan peran lembaga ini. Dalam tataran praksis, demokrasi Pancasila telah melalui dinamika sejarah yang kompleks sejak kemerdekaan hingga era reformasi. Setiap periode memiliki karakteristiknya sendiri, mulai dari demokrasi parlementer, demokrasi terpimpin, demokrasi Pancasila era Orde Baru, hingga demokrasi reformasi. 10 pilar demokrasi Pancasila yang mencakup aspek ketuhanan, kedaulatan rakyat, rule of law, HAM, hingga keadilan sosial menjadi landasan normatif yang ideal, meski dalam implementasinya masih dijumpai berbagai kesenjangan antara teori dan praktik. Tantangan utama demokrasi Indonesia saat ini adalah bagaimana memastikan bahwa proses demokratisasi tidak hanya berhenti pada aspek prosedural seperti pemilu, tetapi juga mewujud dalam budaya politik yang substansial, partisipatif, dan berkeadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Sekian pemaparan materi saya Aisyah Ismatunisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.